Dunia ini telah dipenuhi dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Beragam kesenangan dan kenikmatan disuguhkan setan untuk memperdaya manusia. Setan selalu menghiasi keburukan hingga tampak indah dan menarik agar manusia tertipu dan tersesat. Ia selalu menggoda dan mendampingi manusia semenjak lahir dan menjelang kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimanakah setan memperdaya manusia. Bila ditelisik, permusuhan manusia dengan setan memang sudah mengakar dari dulu. Asal muasalnya bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Adam. Diperintahkan para malaikat dan iblis yang ketika itu menyembah Allah untuk bersujud kepada Adam. Tapi iblis menolak, bahkan dengan arogan berkata, "Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah." Faktor kejadian yang berbeda di antara keduanya itulah yang menjadikan iblis enggan tunduk dan patuh di depan manusia. Iblis menganggap Adam lebih lemah daripada dirinya. Menurutnya, Adamlah yang seharusnya mengakui keutamaan iblis, bukan sebaliknya. Anggapan dirinya lebih mulia membuatnya sombong, tidak mau mengakui keberadaan Adam. Oleh karenanya, ia kemudian diusir dari surga. Dan sejak peristiwa itulah, iblis bersumpah untuk selalu menyesatkan dan menipu anak keturunan Adam. Sumpah iblis itu merupakan kesungguhannya untuk menyesatkan keturunan Adam. Dia akan menggunakan semua cara. Pendek kata, ia akan menggoda manusia dari segala arah. Imam Zamakhsyari memahami bahwa iblis akan mendatangi manusia dari 4 arah. Ia akan membisikkan kejahatan kepada keturunan Adam sebisa mungkin tanpa kenal putus asa. Jika dari depan manusia tetap tak bergeming, arah belakang menjadi sasarannya. Dan jika dari arah kanan tak mempan, arah kiri menjadi bidikannya. Demikian seterusnya sampai manusia mau menuruti kemauan setan. Dengan gamblang, Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang bahaya setan karena fitnah yang ditimbulkannya sangat besar. Setan sangat mahir serta ulet dalam mengajak manusia kepada kesesatan. Di mata setan, biang keladi pengutukan dan pengusiran dirinya dari surga adalah Adam. Karena itu, ia harus membalas sakit hatinya kepada Adam dan keturunannya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 62 disebutkan, dia atau iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi penangguhan kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil." Kebencian dan dendam terus menyala dan membara dalam diri setan, terutama kepada orang-orang yang taat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala daya upaya, setan bermaksud mengobrak-abrik keimanan seseorang. Semakin tipis dan rapuh tingkat keimanan seseorang, maka semakin mudah bagi setan untuk menyesatkannya. Tapi semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin dahsyat strategi yang diterapkan setan untuk menggulingkan keyakinannya. Tujuan utama yang ingin dicapai setan tidak lain adalah menjebloskan manusia ke dalam neraka, serta mencegah mereka untuk mendapatkan surga. Oleh karenanya, tidak jarang aneka cara ditempuh, seperti dijelaskan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar dalam Jin dan Iblis menurut Al-Quran dan Sunnah. Cara setan untuk memenuhi keinginannya adalah menjerumuskan kepada kesyirikan dan kekufuran. Dengan cara mengajak hamba-hamba Allah untuk menyembah selainnya, untuk kafir terhadapnya dan ajaran-ajaran agamanya. Dalam konteks keindonesiaan, contoh konkret yang dapat kita saksikan adalah bentuk ritual yang mengagungkan kekuatan benda-benda secara berlebihan. Kedua, menjerumuskan pada perbuatan dosa. Setan tidak akan putus asa jika cara pertama tidak membuahkan hasil.
dia akan berusaha memprovokasi manusia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, serta menanamkan permusuhan di antara mereka. Ketiga, memalingkan dari ketaatan. Syaitan tidak akan membiarkan begitu saja bila melihat manusia yang mengabdikan hidupnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Syaitan tidak akan membiarkan jalan kebaikan. Dia akan selalu menghalangi manusia dari jalan tersebut. Keempat, merusak perbuatan taat. Jika syaitan gagal memalingkan manusia dari perbuatan taat, maka dia akan berusaha keras untuk merusak ibadah dan perbuatan taat. Tujuannya agar pelakunya tidak mendapatkan pahala. Mengingat betapa dahsyat serangan syaitan untuk menggoyahkan keimanan seseorang, maka doa dan zikir kepada Allah sangat dianjurkan. Dua media ini merupakan senjata ampuh bagi seorang muslim untuk menghadapi gangguan syaitan. Sebagaimana diriwayatkan Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan sore dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang dengan menyebutnya maka tidak berbahaya segala sesuatu yang berada di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ucapkanlah sebanyak 3 kali, maka tidak akan membahayakannya segala suatu apapun." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Harus diakui, syaitan memang lihai dalam urusan menyesatkan manusia. Dia pandai merencanakan strategi, mahir memasang perangkap dan jerat. Selagi manusia hidup, dia akan terus menjerumuskan sampai hari kiamat. Tentu kita masih ingat bagaimana keberhasilan syaitan menggoda Kabil untuk membunuh Habil. Syaitan sangat berhasrat untuk melakukan kejahatan yang telah dia tekadkan tanpa pernah lelah. Dalam sebuah hadis dikatakan, syaitan berkata, "Demi keagungan dan kebesaranmu, aku akan terus menyesatkan hamba-hambamu selagi arwah mereka masih berada dalam tubuhnya." Tuhan berkata, "Demi keagungan dan kebesaranku, aku akan terus mengampuni mereka selagi mereka memohon ampunan kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dengan banyaknya orang-orang yang berkomplot dengan syaitan, maka semakin banyak pula orang yang akan digiring ke dalam kehancuran. Manusia akan diarahkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang dikemas dalam bentuk yang indah dan menggairahkan, seperti berzina, minum minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Dengan cara ini pula, syaitan menipu Adam ketika dia membujuknya memakan buah dari pohon yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus membujuk Adam dengan mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon keabadian dan memakan buahnya akan abadi di surga. Sampai kemudian Adam mematuhinya dan akibatnya dia harus keluar dari surga. Ini pernah dilakukan syaitan terhadap orang-orang musyrik pada perang Badar. Ketika itu dia menjelma dalam bentuk Suraqah bin Malik dan menjanjikan kepada mereka kemenangan. Syaitan mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini, dan sayalah pelindung kalian." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Ketika musuh Allah itu melihat para malaikat turun dan menolong orang-orang mukmin, dia pun kabur dan meninggalkan kaum musyrik. Hal serupa pernah menimpa rohaniawan yang kemudian membunuh seorang perempuan dan anaknya. Syaitan menyuruhnya menzinainya, lalu membunuhnya. Lantas syaitan membongkar kedok si rohaniawan kepada keluarga perempuan itu. Syaitan juga menyuruh orang itu untuk sujud kepadanya. Ketika semua itu sudah dipatuhi, syaitan lari meninggalkannya. Sungguh licik. Selain melalui cara-cara tersebut, banyak juga taktik yang dilancarkan syaitan. Di antaranya adalah dengan melontarkan keraguan. Hal-hal kontroversial yang dilontarkan oleh para orientalis, orang-orang Kristen, Yahudi, dan orang-orang kafir merupakan bahagian dari skenario tersebut. Syaitan mendorong mereka untuk menyakiti kaum muslim secara psikis. Dari pandangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar, penyesatan yang dilakukan syaitan bisa berupa menghiasi kebatilan.
Artinya, kebatilan akan diperlihatkan sebagai sebuah kebenaran, begitupun sebaliknya. Dia akan terus menipu manusia dengan mengatakan kebatilan sebagai kebaikan dan membuat manusia membenci kebenaran. Sampai akhirnya, manusia terdorong untuk melakukan kemungkaran dan menyeleweng dari kebenaran. Maraknya drama-drama yang mempertontonkan gemerlap kemaksiatan dengan dalih kebebasan berekspresi yang salah kaprah, serta pengusungan ide komunisme yang mengklaim bahwa aliran ini akan membebaskan manusia dari kekhawatiran, kebingungan, dan kelaparan. Ini juga merupakan bagian dari strategi setan. Bentuk penyesatan lainnya adalah menjadikan manusia malas dan menunda-nunda. Setan akan selalu memperdaya manusia agar malas kepada taat. Misalnya, menggoda orang yang sedang melakukan sholat, mengipasi manusia agar bermalas-malasan pergi ke masjid, enggan untuk bangun tidur, malas baca Al-Quran, dan sebagainya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang tidur, maka setan akan mengikatkan 3 ikatan di belakang kepalanya. Setiap ikatan ditempatkan dengan perintah, Anda punya malam yang panjang, tidurlah dengan tenang. Jika orang itu bangun dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 1 ikatan akan lepas. Jika dia berwudu, maka 1 ikatan lagi akan lepas. Dan jika dia melakukan sholat, maka berarti semua ikatan terlepas. Dia akan menjadi bersemangat dan jiwanya terasa lega. Sebaliknya, jika dia bangun tanpa menyebut nama Allah, maka dia akan menjadi malas dan jiwanya tidak tenang. Alhasil, siapa saja yang tergoda dan dirasuki bisikan setan pasti akan sengsara di dunia maupun akhirat. Sebab setan tidak punya pekerjaan lain selain menipu dan menjerumuskan manusia. Setan mempunyai banyak teman sehingga dengan mudah dapat mengganggu kita. Sementara kita seorang diri melawannya. Karena tidak mengherankan kalau banyak manusia di dunia telah menjadi korban tipu muslihat setan. Bisa jadi termasuk kita sendiri. A'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.